وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم العاشر الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله برحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقوق السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Alhamdulillah, segala puji bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua umur dan iman sehingga kita bisa masih berjumpa dengan hari raya kita, yaitu hari raya Idul Adha 1445 Hijriah pada tahun ini. Sudah selayaknya kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah berupa kesehatan dan kesempatan untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang berserakan di sepanjang kehidupan kita. Karena bagaimanapun ada golongan yang sekarang sudah meninggal dunia dan berharap agar mereka dihidupkan kembali untuk memperbaiki amalannya. Dan ada pula yang berharap Tuhan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap agar dulu diciptakan sebagai debu saja, supaya tidak perlu bertanggungjawabkan amalan-amalan mereka di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha merupakan hari raya kurban, di mana kita diminta untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk menunjukkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu dalil dari perintah ibadah kurban ini adalah peristiwa di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail alaihissalam, menyembelih anak yang lama ditinggal bersama ibunya di padang pasir yang tandus ketika itu. Kalau bukan karena perintah Allah, maka tidak mungkin Ibrahim tega meninggalkan anak dan istrinya di tempat seperti itu yang sekarang menjadi kota Makkah. Pengorbanan Ibrahim tersebut beliau lakukan untuk menunjukkan dirinya adalah hamba yang taat kepada Rabbnya. Tidak cukup sampai di situ. Anak yang dinanti-nanti sebagai penerus membawa risalah kenabian, kemudian harus ia sembelih dengan tangannya sendiri. Tentu ujian berat sekali hal tersebut bagi Ibrahim, dan secara logika lebih berat lagi bagi anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyur hadirin jamaah Idul Adha yang mulia, pernahkah kita membayangkan bagaimana ketika kita menjadi posisi Ismail alaihissalam, bapak yang meninggalkan diri kita bersama ibu di padang pasir ketika itu, lalu kemudian jarang pulang dan tiba-tiba datang bercerita bahwa dirinya hendak menyembelih putranya dikarenakan mendapatkan mimpi. Apakah kalau kita menjadi Ismail ketika itu? Kita termasuk orang yang rela mengorbankan diri kita sebagaimana Nabi Ismail. Belum lagi jika kita membaca jawaban putranya Nabi Ismail yang diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Qala ya abadi al-matu maru fasatajiduni insyaallah minas salihin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Ismail bahkan memanggil ayahnya dengan kalimat ya abadi, bukan hanya sekedar ya abi. Kata ya abadi memiliki makna lain dari sekedar ya abi. Kalau ya abadi dalam bahasa Arab menunjukkan makna
yaitu ayah yang sering pergi, akan tetapi sang anak selalu merindukannya. Panggilan ini menunjukkan betapa kuatnya perasaan seorang anak kepada ayahnya, di mana jauh dan dekat tetap selalu dirindukan oleh anaknya. Dalam posisi akan disembelih pun, Ismail tetap menunjukkan ketegaran, rasa hormat dan sayangnya kepada ayahnya Ibrahim. Itulah pengorbanan Ismail dan keluarga Ibrahim. Ma'asyur hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya Nabi Ibrahim, nabi-nabi lain pun juga diuji dengan hal-hal yang berat. Ma'asyur hadirin rahimahumullah. Pertanyaannya kemudian, sudah sejauh manakah pengorbanan kita dan kesabaran kita ketika Allah menguji kita dalam hidup ini? Apakah kita termasuk orang yang sabar? Apakah kita justru termasuk golongan yang suka mengeluh dan bahkan justru menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertanya kepada Allah, ya Allah, apa salah saya hingga Engkau memuji saya seperti ini? Pertanyaan ini menunjukkan betapa bahwa kita tidak mampu menyadari betapa banyaknya dosa yang telah kita perbuat dan berserakan sepanjang kehidupan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah sejarah pertamanya kalinya kurban di hari raya Idul Adha yang kita peringati pada pagi hari ini. Korban yang diperintahkan Allah minta bukan anak kita. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak saja, baik kambing, sapi, kerbau maupun yang lainnya. Sebab Allah sangat tahu kita tidak akan mampu dan pernah mengorbankan anak kita sendiri. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir, bahkan masih mencari hewan yang paling murah. Memotong 2,5% harta yang dititipkan Allah kepada kita untuk berzakat, kita masih menghitung untung dan ruginya, kita masih penuh pertimbangan. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih berat. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tidak mampu melaksanakan, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan di panjang hidup kita yang membuat justru kita jauh dari ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita yang mengaku beriman akan diuji keimanannya, sebagaimana mereka yang mengaku pintar akan diuji kepintarannya. Salah satunya adalah ujian keimanan berupa takdir yang Allah berikan kepada kita, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Spirit korban menjadi penting di dalam kehidupan umat manusia yang sedang dilanda penderitaan, penindasan dan ketidakadilan ekonomi. Perasaan senasib sebagai sesama umat manusia menjadi kunci untuk memahami perintah berkorban, kebersamaan, persaudaraan, saling menolong dan solidaritas sosial adalah ekspresi dari pengorbanan yang sesungguhnya terhadap saudara-saudara kita yang tengah dilanda bencana, serta kaum miskin, kaum lemah dan kaum mutada'ifin, terutama terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dan mengenyahkan penjajahan Zionis Israel wajib didukung oleh umat Islam dan bangsa-bangsa beradab, terutama bangsa Indonesia. Semoga saudara-saudara kita di Palestina tetap sabar dan tabah serta berjuang terus untuk mendapatkan kembali hak-hak kemerdekaannya. Amin. Ma'asyur hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus tetap kita istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا